Nah, saya ingin di kepemimpinan berikutnya ini orang yang berpotensi, yang punya pengalaman, punya kemampuan duduk di sana. Ini saya minta potensinya dulu Pak, dijelaskan potensinya apa ini, cost recovery-nya sebesar ini. Cadangannya di mana yang besar? Berapa lama cadangan itu? Kita pergi ke Dubai itu dijelaskan, cadangan kami sekian. Jelas gitu loh. Ada dijelaskan di sana gitu loh. Nah, Dubai itu negara yang paling baik sekarang minyaknya dan penghasil minyaknya terbesar. Menjelaskan berapa potensi kami, berapa tahun lagi minyak kami habis. Dijelaskan di sana. Nah, kita mana yang jelaskan ini? Lifting ini harusnya ngitung di sini. Jadi kita bahannya nggak ada, penjelasannya nggak ada, uraiannya nggak ada. Di mana kita mau minta detailnya ini? Kan nggak ada gitu loh. Anda dibayar di sana sama negara untuk menjelaskan ini. Kan repot kalau kayak gini kita. Ini nggak main-mainan gitu loh, nggak ece-ecean gitu loh. Dijadikan potensinya mana? Jadi kita bilang, oh negara kita punya cadangan kekayaan sekian, clear gitu. Kami Pak dari Riau, dari mulai Caltek, Chevron sampai sekarang Pertamina, hasil 10% kami hanya menerima saja, nggak ada pembangunan yang nampak di Riau itu. Kami minta BUMD Riau itu dijadikan K3S, 50% minyak rokan itu kami yang kelola, baru clear. Baru kami merasakan kekayaan rokan itu, kekayaan Riau itu, baru gitu loh. Ini enggak, sampai sekarang enggak ada kami rasakan. Dan enggak ada anak bangsa ini yang paham detail tentang perminyakan ini. Kalau ada suruh hadir di sini biar kita tahu berapa deposit minyak kita yang ada di Indonesia. Seperti yang kita dengar di Dubai. Dubai itu bisa menjelaskan secara detail. Ya bayar orang-orang pintar, nah bisa. Ini saya lihat dititipkan saja, cuman kepentingan aja situ, tapi nggak ada hasilnya. Menindaklanjutin mungkin hampir sama dengan teman-teman, cuman mungkin perlu rapat sendiri, mungkin konsenering sebelum diputuskan menurut saya lifting ini, karena agak aneh liftingnya posisinya seperti ini, kenapa cost recovery-nya naik gitu. Nah ini mungkin SKK harus menjelaskan dulu apa yang dinaikkan dari cost recovery ini. Apa proyek-proyek yang Bapak buat di sana gitu yang membuat lifting ini jadi cost recovery ini jadi bertambah. Nah, kan harus jelas. Nah, gitu loh. Yang saya tahu ini kepala SKK ini pengalaman perminyakannya nggak ada. Nah, kalau di situ ada konsultan yang kuat, bagus, meng-hire perusahaan luar yang memang bisa menggambarkan secara detail bahwa cost recovery ini sudah menghasilkan potensi aja dulu, potensi aja, mungkin kita bisa menyetujui cost recovery ini. Potensi aja. Nah, ini potensinya pun kita nggak ada. Nah, cadangan mungkin gitu, yang jelas berapa gitu. Nah, cost recovery ini gitu, baru bisa kita setujui. Nah ini liftingnya nggak berubah, malah turun kok cost recovery-nya naik gitu. Ini apa yang dibuat gitu. Nah kami dari fraksi Demokrat bisa menolak, secara fraksi menolak regulasi ini. Karena menurut kami ini nggak bermanfaat. Kata orang-orang ini bahan pacak-pacakan aja ini gitu. Nah, kita minta didetailkan dulu cost recovery ini. Apa dia isinya? Di mana tempat di cost recovery ini? Baru clear. Nah kalau enggak percuma nih. Ini berarti ada yang aneh di dalam cost recovery ini. Minimal cadangan, minimal ini akan jadi potensi besar, potensi lagi lah, potensi, enggak usah yang barang nyata mesti potensi kita bilang, tapi biayanya dibiayakan ke sana gitu, jadi clear. Nah kalau enggak izin pimpinan, ini ceritanya bohong-bohong aja, repot ini nanti kalau begini cost recovery. Ini nggak bisa seperti ini gitu. Nah saya minta semua hukum melihat posisi ini, mengecek posisi ini, baru clear. Ini di sini ada, mungkin ini ada ahli-ahlinya di belakang Pak Dwi ini. Coba suruh ngomong seperti apa sih cost recovery ini, di mana letaknya, baru clear.
Saya minta di kesempatan ini pimpinan kalau ada waktu, yang SKK ini menjelaskan cost recovery ini di mana, gitu loh. Nah, baru clear. Ini harusnya Pak Dwi ini udah pensiun dia, cari yang baru lagi, baru bagus, energiknya bagus. Nah, cari konsultan dari negara-negara yang maju, nggak apa-apa, kita bayar mahal, tapi jelas liftingnya ada, cost recovery-nya dibayar kenapa? Karena kajiannya begini, 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 clear, udah dibayarkan. Nah, jelas depositnya ada, gitu. Nah, kita nggak tahu sampai hari ini berapa deposit di Rokan itu, nggak ngerti. Berapa deposit di Cepu itu nggak paham gitu. Potensinya berapa besar gitu loh. Maka susah kalau kayak gini. Ini masyarakat lihat semua anggaran ini dibiayakan untuk negara kita. Nah, saya ingin di kepemimpinan berikutnya ini orang yang berpotensi, yang punya pengalaman, punya kemampuan duduk di sana. Baru clear. Ini saya minta potensinya dulu Pak, dijelaskan potensinya apa ini, cost recovery-nya sebesar ini. Cadangannya di mana yang besar? Berapa lama cadangan itu? Kita pergi ke Dubai itu dijelaskan, cadangan kami sekian. Jelas gitu loh. Ada dijelaskan di sana gitu loh. Nah, Dubai itu negara yang paling baik sekarang minyaknya dan penghasil minyaknya terbesar. Menjelaskan berapa potensi kami, berapa tahun lagi minyak kami habis. Dijelaskan di sana. Nah, kita mana yang jelaskan ini? Lifting ini harusnya ngitung di sini gitu loh. Kan clear gitu. Jadi kita bahannya nggak ada, penjelasannya nggak ada, uraiannya nggak ada. Di mana kita mau minta detailnya ini? Kan nggak ada gitu loh. Anda dibayar di sana sama negara untuk menjelaskan ini. Kan repot kalau kayak gini kita. Saya ingin izin pimpinan, secara pribadi pun saya ingin lifting ini digelar dulu secara detail. Terurai apa lifting itu, di mana letaknya. Kalau enggak, kami fraksi Demokrat tidak menyetujui lifting ini. Nah, jadi biar clear. Ini nggak main-mainan gitu loh. Nggak ece-ecean gitu loh. Nah, dijadikan potensinya mana. Jadi kita bilang, oh negara kita punya cadangan kekayaan sekian. Clear gitu. Kami Pak dari Riau, dari mulai Caltek, Chevron, sampai sekarang Pertamina, hasil 10%. Kami hanya menerima saja. Nggak ada pembangunan yang nampak di Riau itu. Nggak ada. Kami minta BUMD Riau itu dijadikan K3S. 50% minyak Rokan itu kami yang kelola. Baru clear. Baru kami merasakan kekayaan Rokan itu. Kekayaan Riau itu. Baru gitu loh. Ini enggak. Sampai sekarang enggak ada kami rasakan. Sudah berapa kepala SKK di situ ganti. Enggak ada. Dan enggak ada anak bangsa ini yang paham detail tentang perminyakan ini. Kalau ada suruh hadir di sini biar kita tahu berapa deposit minyak kita yang ada di Indonesia. Seperti yang kita dengar di Dubai. Dubai itu bisa menjelaskan secara detail. Ya bayar orang-orang pintar, nah bisa. Itu. Ini saya lihat dititipkan saja, cuman kepentingan aja di situ. Tapi nggak ada hasilnya. Jadi sekali lagi pimpinan izin, kita minta didetailkan dulu cost recovery ini, baru disetujuin. Nah kalau enggak, saya secara pribadi tidak menyetujui cost recovery ini. Itu catatan dari saya sebagai fraksi Demokrat. Karena penting, karena cost recovery inilah yang harus kita, apa sih yang menjadi sumber minyak kita, di mana sumber minyak dan gas kita ini. Itulah cost recovery tadi. Nah, kalau enggak percuma gitu loh. Nah kita nggak tahu cadangannya berapa gitu. Terus yang kedua, kami minta kepada Pak Menteri, kami dari Riau minta BUMD kami mengelola Rokan itu 50%. Karena kami juga ingin menikmatin kekayaan minyak Riau itu. Sampai sekarang 10% ini pun nggak jelas. Nah, sampai sekarang 10% ini pun nggak jelas. Kami minta 50% kami sebagai K3S BUMD-nya. Kita akan meng-hire seluruh orang-orang profesional untuk mengelola. Jadi clear. Nah, saya minta itu Pak Menteri menjadi catatan. Nah, jadi clear, jangan kita mulai dari Caltek, Chevron sampai sekarang Rokan, Pertamina. Kita hanya menunggu saja, nggak ada kepastian.
Yang berikutnya untuk subsidi solar. Subsidi solar ini saya minta fungsi pengawasannya, Nah, adanya BPH ini untuk apa, gitu loh. Setiap SPBU semua punya mobil modifikasi. Dalam 1 jam BBM-nya bisa habis. Di mana fungsi pengawasannya? Kalau enggak BPH ini dibubarkan, balikkan ke kementerian. Nah, di kementerian aja dibesarkan fungsi pengawasannya. Itu jauh lebih baik. Karena sistemnya sudah ada di sana. Nah, karena cuma Bapak tugaskan aja Pertamina ini. Dan BPH ini nggak tahu juga, nggak ada juga kasus yang naik satupun. Termasuk LPG 3 kilo. Kami pingin LPG 3 kilo ini benar-benar sampai ke pangkalan. Nggak ada lagi di pengecer. Nanti di sini harganya 20.000, di pengecer harganya 30, 35.000, 40.000. Siapa yang bertanggung jawab tentang ini? Nah, saya minta tertibkan ini. Nah, mungkin kunjungan yang rapat semalam sebelum yang rapat ini dengan Dirut Pertamina itu bisa kita tindak lanjutin pimpinan untuk kunjungan ke lapangan dan bisa merapikan regulasi subsidi-subsidi yang diberikan oleh negara ini. Mungkin itu saja. Sekali lagi untuk lifting kami minta dijelaskan secara detail dulu dan bahannya di-share dulu dengan seluruh teman-teman dan mungkin itu baru bisa diputuskan. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.